Kalian pernah ngerasa nggak sih kalau sistem pendidikan kita itu kayak nyiapin kita buat dunia yang sebenarnya udah nggak ada lagi? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah pidato yang tajam banget dari Bagus Muljadi. Pidato ini nantang cara kita mikir soal pendidikan, identitas, dan masa depan Indonesia. Ini bukan cuma soal belajar di kelas ya, tapi soal siapa kita sebagai sebuah bangsa di panggung dunia. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Coba deh bayangin, mungkin generasi orang tua kita dulu bisalah ngerencanain masa depan mereka dengan cukup jelas. Tapi buat kalian, dunia yang bakal kalian hadapi pas lulus kuliah nanti itu, wah benar-benar sebuah misteri yang penuh ketidakpastian. Nah, ketidakpastian inilah realitas baru kita. Kita hidup di dunia yang perubahannya cepet banget. Saking cepetnya, cara belajar yang lama itu udah nggak cukup lagi. Jangankan buat menang, buat bertahan aja susah. Kita pasti sering banget dengar istilah industri 4.0 kan? Tapi poin utamanya itu bukan cuma soal teknologi canggih atau gabungan dunia digital dan fisik, bukan. Yang paling penting itu akselerasinya, kecepatannya. Jarak antar revolusi industri itu makin lama makin pendek. Artinya apa? Artinya dunia bisa berubah total cuma dalam waktu 4 tahun kalian kuliah. Kebayang nggak? Dan ini dia tantangan buat kalian. Di slide ini digambarin dengan jelas banget. Pendidikan modern itu harusnya bikin kalian bisa terus numbuhin pohon pengetahuan. Jadi di tahun pertama, kalian belajar mecahin masalah yang rumit tapi jelas aturannya. Masuk tahun kedua, kalian mulai gabungin berbagai ilmu. Di tahun ketiga, kalian coba terapin ilmunya buat hal yang lebih luas, kayak tata kota. Dan puncaknya di tahun keempat, kalian harus bisa mecahin masalah super kompleks yang ada urusannya sama manusia dan masyarakat. Tapi untuk bisa hadapin dunia yang sekompleks ini, kita butuh fondasi yang kokoh kan? Nah, disinilah letak masalahnya. Ada sebuah diagnosis yang lebih dalam, yaitu krisis identitas nasional, yang ternyata selama ini menghambat kita. Ada dua kekuatan raksasa yang lagi ngebentuk takdir kita. Pertama, sumber daya alam kita yang luar biasa kaya ini bikin Indonesia jadi rebutan negara-negara besar. Kedua, kita sekarang hidup di zaman di mana batasan benar salah itu makin kabur. Buat negara-negara adidaya, pertanyaannya bukan lagi, bolehkah kami ikut campur, tapi kenapa tidak? Dan parahnya, di tengah tekanan dari luar itu, kita punya masalah dari dalam. Semacam hierarki mental di mana kita selalu menempatkan bangsa asing di posisi teratas. Mereka kiblatnya, mereka yang paling tahu, mereka yang paling maju. Ini adalah sisa-sisa mentalitas terjajah yang tanpa sadar masih kita pelihara. Biar kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Di sebuah forum air tingkat dunia yang diadain di Indonesia, yang jadi pembicara utamanya malah ikon teknologi dari luar negeri. Pertanyaannya, emangnya dia tahu apa soal air? Nah, disinilah ironisnya. Kenapa bukan para ahli sistem subak dari Bali yang ditaruh di panggung utama? Sebuah sistem irigasi yang usianya udah ratusan tahun, diakui dunia, dan terbukti jenius. Ini nunjukin inti dari krisis kita. Kita sering banget ngeremehin apa yang kita punya di depan mata. Dan ini tuh bukan cuma soal subak aja loh, polanya ada di mana-mana. Bayangin, naskah sastra terpanjang di dunia, Ila Galigo, punya kita, tapi harus dipelajari di Belanda. Sampel bebatuan dari tanah kita sendiri dikirim ke Inggris buat dianalisis. Bahkan, pengetahuan nenek moyang kita soal mitigasi bencana gunung berapi, itu baru diakui dunia ratusan tahun kemudian. Harta karun kita seringnya malah lebih dihargai orang lain. Ini semua ujung-ujungnya ngebuat universitas kita ada di sebuah persimpangan jalan yang super penting. Disinilah medan pertempuran buat nentuin masa depan bangsa kita yang sebenarnya. Jadi ada dua aliran pendidikan nih yang lagi berantem. Di satu sisi ada Educare. Tujuannya cuma nyalin, ngulang, ngebor mahasiswa pakai soal. Biar apa? Biar siap jadi pekerja. Tapi di sisi lain ada Educere, yang artinya mengeluarkan. Tujuannya bukan buat ngisi kepala kalian, tapi buat narik keluar semua potensi terbaik yang ada di dalam diri kalian. Bukan buat cari kerja, tapi buat memimpin bangsa ini keluar dari kegelapan. Dan yang perlu kita ingat juga, dorongan buat pakai ilmu pengetahuan untuk kebaikan, misalnya buat ngatasin ketimpangan atau krisis lingkungan, itu bukan datang dari sains itu sendiri loh. Dorongan itu datang dari tempat yang lebih dalam, dari keyakinan, budaya, dan spiritual kita, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang mulia. Oke, terus gimana dong cara kita keluar dari krisis ini? Gimana caranya kita bangun pendidikan yang benar-benar educere? Jawabannya ada di sebuah narasi baru yang kuat untuk Indonesia. Cuma ngomong doang kalau kita ini negara besar itu nggak akan cukup. Itu cuma retorika ke dalam buat nenangin diri sendiri.
Kita butuh aksi, kita butuh cerita baru yang bisa kita tawarkan ke dunia luar. Coba deh pikirin, Indonesia ini kan laboratorium alam paling keren di dunia. Di sini kita bisa nemuin mikroorganisme dari zaman prasejarah. Kita bisa ngembangin obat kanker baru dari alga yang cuma ada di sini. Dan kita bisa gabungin semua itu dengan kearifan lokal seperti alam tak akam jadi guru. Ini potensi kita buat jadi pusat penemuan ilmiah dunia. Dan sebenarnya ide baru ini tuh akarnya udah ada dari dulu loh, dari visinya Bung Karno. Beliau lewat konsep Trisaktinya udah ngingetin kita bahwa kita harus jadi bangsa yang berdaulat secara ilmu pengetahuan, tapi juga punya kepribadian yang kuat dalam kebudayaan. Nah, ini ngebawa kita ke bagian terakhir. Dan mungkin ini yang paling penting dari semuanya. Setelah kita ngomongin narasi besar buat bangsa, sekarang fokusnya kita balikin lagi ke kalian. Misi terakhir ini adalah soal menciptakan individu yang spektakuler. Kita harus ngubah total cara kita mikir soal mengabdi pada bangsa. Ini bukan kewajiban yang dipaksain kayak ditodong pistol, ini bukan utang yang harus dibayar. Pengabdian sejati itu lahir dari dalam, dari kesadaran bahwa saya adalah Indonesia. Jadi, ini dia intinya, ini poin paling pentingnya. Patriotisme yang sejati itu bukan soal slogan, tapi soal jadi versi terbaik dari diri sendiri secara radikal. Cara paling hebat buat ngabdi ke negara adalah dengan jadi individu yang paling kompeten, paling bijaksana, dan paling berdaulat yang kalian bisa. Dengan begitu, kalian secara otomatis mengangkat martabat bangsa ini. Jadi, ini tugas buat kalian semua. Jadilah orang yang jago ngomong, jago nulis, yang bangga sama budayanya, dan bisa ngangkat orang-orang di sekitarnya. Nasionalisme kita harus bersinar keluar lewat individu-individu Indonesia yang spektakuler. Jadi, semua pembahasan kita hari ini, ujung-ujungnya balik lagi ke satu pertanyaan buat kamu. Ini bukan lagi soal apa yang negara bisa kasih ke kamu, tapi soal individu spektakuler seperti apa yang akan kamu ciptakan dari dirimu sendiri, dimulai dari hari ini.